Baiklah, kita akan melanjutkan pada webinar sesi kedua. Terima kasih banyak kepada seluruh hadirin, teman-teman yang masih tetap setia bergabung di acara webinar kali ini, baik melalui Zoom, melalui channel YouTube maupun melalui website Merajut Indonesia. Jadi kita akan beranjak pada webinar sesi kedua. Jadi tadi sudah kita ikuti bersama di sesi pertama bahwa ada 3 pembicara yang luar biasa sekali yang mengupas sangat dalam, mengupas sangat intensif pada aksara Bali dalam tataran filosofis dan konsep-konsep secara tradisional yang telah terwariskan di masyarakat Bali sejak turun-temurun lah, sejak lama. Nah, pada sesi kedua kali ini kita akan menginjak pada ranah yang lebih kekinian atau ranah digitalnya. Kita pada webinar sesi kedua ini kita punya 2 narasumber dan saya akan panggilkan 2 narasumber akan hadir bersama saya di ruangan ini dan 2 lagi akan bergabung secara virtual. Yang pertama saya panggilkan Bli Sidik Purnama. Oke, ya silakan. Jadi sambil saya perkenalkan, Bli Sidik Purnama adalah perwakilan dari Pandi. Beliau adalah Chief Registry Operator di Pandi. Jadi CV-nya panjang sekali. Semua narasumber kita pada siang hari ini punya CV yang luar biasa. Bli Sidik Purnama ini punya pengalaman menjadi cyber security pada Asian Games 2018 yang lalu. Kemudian pada kali ini dia akan membawakan materi yang berkaitan dengan program kita ini, yaitu program pelestarian aksara Nusantara melalui program Merajut Indonesia, yang tentu saja dimotori oleh Pandi dan bekerjasama dengan banyak sekali lembaga-lembaga di Indonesia maupun di tingkat dunia. Nah, kemudian saya panggil narasumber kita yang kedua yang kebetulan juga bergabung di lokasi, yaitu Bapak Cokorda Pramarta PhD. Ya, sambil beliau menuju ke atas panggung, saya sampaikan sedikit CV beliau. Jadi beliau adalah dosen di Fakultas MIPA Universitas Udayana, juga sebagai leader of the Digital Humanities Center of Interdisciplinary Research on the Humanities and Social Science di Universitas Udayana. Beliau juga punya pengalaman yang sangat panjang dalam bidang riset, khususnya yang berkaitan dengan digital humanities. Yang menarik juga, sebelum hijrah sebagai dosen, beliau adalah pemain basket profesional di Liga Indonesia, Basket Indonesia. Sampun pensiun Pak mungkin. Ya, sementara pensiun dulu. Menjadi pemain basket, sekarang lebih fokus pada dunia pendidikan. Banyak sekali publikasi akademik beliau yang berkaitan dengan humanities dan culture preservation. Salah satunya adalah yang terakhir yang saya sebutkan, yaitu Digital Humanities Prototype Development for Balinese Script in Digital Heritage, dan dipresentasikan di International Conference Euromed pada tahun 2020. Nah, berikutnya ini narasumber kita yang paling jauh tapi dekat di hati, yaitu Bli Gede Krishna Wiryatama BSc. Beliau bergabung bersama kita dari Jerman. Beliau adalah Ketua PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman. Halo, selamat bergabung Bli. Beliau punya CV yang tidak kalah panjangnya, tapi saya headline
pada beberapa CV beliau. Beliau sempat atau masih bergelut di bidang business development di eksekutif di Econid, Perkumpulan Ekonomi Indonesia Jerman. Kemudian juga di International Sales Manager di Dachir Teknologi Kohle. Nah, beliau akan membawakan materi mengenai diplomasi budaya oleh PPI. Ya, tentu saja berfokus pada kebudayaan Bali di mata internasional serta dukungan PPI sebagai perhimpunan pelajar di Jerman. Narasumber terakhir adalah yang paling senior, yaitu Bapak Imade Swecana. Beliau adalah seorang yang sangat aktif di bidang teknologi, khususnya di bidang aksara Bali, dan beliau adalah orang pertama di Bali yang membuat font aksara Bali. Beliau adalah kreator dari Bali Simbar. Nah, beliau juga sudah pernah mendapat penghargaan Sastra Rancage pada 2008, kemudian mendapat penghargaan Anugerah Bali Kirti Nugraha Mahotama. Materi yang akan beliau bawakan adalah sejarah awal bagaimana aksara Bali menyentuh dunia digital. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Saya serahkan waktu. Yang pertama kepada Bli Sidik Purnama sebagai perwakilan dari Pandi. Silakan Bli. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Sidik Purnama, saat ini sebagai Kepala Operator Registry di Pandi. Mohon izin untuk kali ini saya akan memaparkan mengenai paparan merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk paparan kali ini, sebelum kita masuk ke mengenai paparan mengenai digitalisasi aksara Nusantara, saya perlu memperkenalkan sedikit mengenai Pandi. Jadi Pandi adalah pengelola nama domain internet Indonesia, di mana saat ini kami diamanahkan untuk mengelola nama domain.id. Jadi kami dibentuk di tahun 2006 dan kami beroperasi mulai tahun 2007. Jadi sebagai pengelola nama domain, kami bertugas untuk mengelola nama domain.id supaya bisa didaftarkan, dikelola, dan diakses dari manapun. Jadi kalau contohnya kampus Udayana pasti punya namanya udayana.ac.id dan seterusnya. Jadi nanti untuk semua nama domain.id pengelolaannya akan ada di Pandi. Dan nanti akan kami jelaskan juga bagaimana hubungan antara aksara dengan nama domain juga gitu. Karena memang nama domain dan aksara nanti yang akan kita bahas, terutama aksara-aksara Nusantara, ini hubungannya cukup erat atau sangat erat sekali gitu. Karena saat ini memang secara tradisional nama domain secara awalnya adalah didesain untuk menggunakan aksara Latin. Akan tapi dengan perkembangan teknologi, nama domain juga bisa diakses menggunakan aksara-aksara non-Latin seperti aksara Nusantara yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah aksara Bali. Kemudian next. Kalau kita melihat tentang pelestarian aksara itu dari sisi teknologi kita bagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah melakukan digitasi. Jadi digitasi ini tadi adalah merubah hal-hal yang awalnya belum masuk ke dunia digital, dalam hal ini adalah masuk ke dunia komputer. Ini akan kita masukkan ke dalam data di komputer gitu. Jadi komputer itu kan nanti dia menyimpannya 0101 dan seterusnya gitu. Kemudian nanti baru akan tampil sebuah gambar, sebuah suara, video, dan lain sebagainya. Nah, kalau data-data yang sebelumnya masih belum masuk ke dunia komputer gitu, misalnya nanti dia dalam bentuk kertas, kemudian bentuk batu dan sebagainya gitu. Ini yang belum masuk ke dunia digital. Nah, itu perlu kita masukin ke digitasi. Perlu kita masukkan ke dunia digital dengan melalui digitasi tadi dengan berbagai cara gitu. Ada yang melalui scan, foto, dan sebagainya. Nah, dengan pelaksanaan ini tadi itu aksara bisa kita lestarikan gitu. Karena beberapa tempat untuk melestarikan aksara yang sudah ada selama ini di batu, di kertas dan sebagainya, ini berpotensi untuk musnah, untuk hilang gitu.
Walaupun mungkin bisa kita jaga di museum dan sebagainya, tapi kalau kita tidak masukkan ke dunia digital, ini lambat laun bisa musnah. Kemudian selain lambat laun bisa musnah gitu, penyebarannya, kemudian buat pembelajaran dan sebagainya akan cukup sulit juga, karena misalnya orang di luar Bali kemudian pengen belajar tentang Bali, dia harus datang ke Bali. Nah, dengan adanya dunia digital ini tadi, dengan kita masukkan ke digitasi ini tadi, itu kita bisa mengakses aksara-aksara dari manapun. Nah, itu nanti fungsi yang kedua yaitu digitalisasi. Dan langkah yang digitalisasi ini tadi adalah langkah setelah kita masukkan ke digitasi. Dengan adanya digitalisasi ini tadi, proses-proses kita untuk berinteraksi dengan data-data yang sudah kita masukkan ke dunia digital itu bisa lebih interaktif, lebih real time dan sebagainya. Nah, dengan adanya ini tadi langkah-langkah yang sudah kita sebutkan, ini bisa menjaga aksara-aksara kita supaya tidak musnah, kemudian aksara-aksara kita bisa berkembang dan lain sebagainya. Walaupun di dalam proses digitalisasi ini tadi itu kita perlu menemukan sebuah standar-standar gitu, karena kalau kita lihat pasti di dunia yang sebelumnya gitu, yang sebelum masuk ke digitalisasi, sebelum kita masukkan ke digitasi juga gitu, standar-standar yang ada di aksara pasti sangat banyak. Nah, ini tadi itu salah satu proses ujung dari digitalisasi yang paling mudah kita lihat adalah font di keyboard kita gitu. Jadi kita punya font di keyboard, kemudian ada aksara-aksara Bali, aksara-aksara Jawa dan seterusnya. Itu salah satu proses untuk masuk ke digitalisasi. Kemudian setelah itu kita di dunia saat ini di mana internet itu secara luas digunakan gitu, kita mau tidak mau harus memasukkan aksara-aksara kita tadi itu ke dalam dunia internet, ke dalam sebuah website dan sebagainya, di mana website-website ini tadi itu bisa dengan mudah diakses oleh siapapun di seluruh dunia, mau itu dari Indonesia, dari Amerika, dari Belanda dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya website ini tadi itu selain kita dilestarikan tulisan-tulisannya, kita mudah diakses, kita juga diakui di seluruh dunia juga gitu. Karena kalau aksara-aksara tadi tidak diketahui oleh orang lain selain kita sendiri gitu, orang lain juga tidak bisa mengakui bahwa eksistensi dari aksara tadi itu ada gitu. Nah, ini tadi itu nanti ujungnya sebuah website pasti mempunyai sebuah nama domain. Kalau selama ini nama domain kita adalah aksara Latin, misalnya A, B, C, D, E dan seterusnya, nanti nextnya dengan adanya proses-proses ini tadi, ujungnya adalah kita mempunyai sebuah nama domain tidak bertuliskan aksara Latin tapi aksara daerah tersebut. Next. Nah, ini yang kita namakan Internationalized Domain Name atau IDN. Jadi dengan adanya IDN, yang awalnya contohnya adalah pandi.id gitu, atau mungkin facebook.id, google.id dan seterusnya. Nanti dengan adanya IDN ini tadi itu aksara-aksara yang atau tulisan-tulisan yang akan kita akses di website gitu, di halaman-halaman website kita, atau mungkin di HP kita, di komputer kita dan seterusnya, ini bisa menggunakan aksara non-Latin, di mana dalam hal ini ada aksara Bali. Dengan hal ini, dengan kita sudah menerapkan IDN ini tadi, orang-orang di seluruh dunia juga bisa mengakses aksara-aksara kita juga menggunakan aksara yang memang sudah dituliskan ini tadi. Kemudian next. Nah, kalau kita lihat di beberapa negara, jadi di sini nanti ada 3 slide, ada negara India, negara Malaysia dan lain sebagainya, di mana di India memang sudah ada beberapa tulisan-tulisan aksara Nusantara yang sudah didaftarkan di IDN-nya. Jadi di sini ada sekitar belasan aksara yang sudah didaftarkan dan kemudian ini diakui di seluruh dunia, bukan hanya di India saja. Dengan bukti bahwa nama domainnya sudah terdaftar di ICANN. Kemudian next. Nah, ini juga ada dari Malaysia. Nah, dari Malaysia pun mereka walaupun secara awal mereka belum punya aksara ini, aksara daerahnya gitu, tapi mereka mendaftarkan aksara yang sudah digunakan sehari-hari oleh beberapa orang-orang gitu. Mungkin bukan sehari-hari juga karena ada hanya kalangan-kalangan tertentu yang menggunakan, yaitu Arabik Jawi, di mana Arabik Jawi adalah tulisan Arab yang digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu, terutama kalau dalam ini adalah pesantren dan seterusnya. Dalam hal ini di Indonesia pun belum mendaftarkan nih namanya Arabik Jawi, tapi di Malaysia huruf ini atau aksara ini sudah didaftarkan menjadi sebuah nama domain. Next, selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia kita belum mempunyai IDN yang terdaftar secara resmi di internasional.
Walaupun kalau kita lihat kita punya banyak aksara-aksara yang ada di daerah kita, ada aksara Bali, Jawa, kemudian di Makassar ada Lontara, Sunda dan seterusnya. Aksara-aksara kita cukup banyak dan kalau misalnya kita tidak berbuat lebih jauh lagi, kemudian kita tidak masuk ke dunia digital, dalam hal ini ujungnya mempunyai sebuah nama domain beraksara IDN, kita aksara-aksara kita akan punah, kemudian tidak bisa digunakan untuk kedepannya, penyebaran juga lebih susah, kemudian kita belum diakui di dunia internasional. Kalau kita lihat di sini di petanya, sudah banyak sekali negara-negara lain yang sudah mendaftarkan IDN-nya. Nanti akan saya bahas juga beberapa hambatan yang memang kita perlu lalui supaya kita di Indonesia kita sudah mempunyai IDN, terutama kalau dalam ini kita membahas tentang Museum Bali, kita bisa mendaftarkan nama domain dengan beraksara Bali. Next. Nah, kalau kita proses untuk pendaftaran aksara Nusantara, prosesnya lumayan panjang. Walaupun kalau kita lihat di sini langkah-langkahnya dari awal sampai akhir, ini cuma 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Tapi langkah-langkah di sini cukup panjang, karena kita mendaftarkan sebuah nama domain bukan hanya kita melakukan foto, scan dan sebagainya. Nah, foto dan scan dan sebagainya tadi adalah masuk proses digitasi. Kemudian nextnya nanti kita perlu melakukan standarisasi. Nah, hari ini di kesempatan kali ini adalah waktu kita membuat simposium adalah untuk membuat standarisasi. Jadi usulan standarisasi dari kita gitu, dari misalnya dari Bali gitu, akan kita sampaikan juga nanti ke BSN, di mana BSN akan membuat sebuah standar, di mana standar ini yang sudah kita sepakati bersama, nanti akan kita sampaikan ke ISO. ISO di mana ISO ini tadi akan dikelola oleh Unicode, nanti aksara-aksara kita akan masuk ke Unicode. Nah, setelah ini nanti baru nama domain kita bisa diakui secara internasional, tapi baru diakui secara namanya saja. Jadi kita butuh untuk melakukan standarisasi, butuh dukungan dari berbagai pihak, dari pemerintah, dari komunitas, dari akademisi dan lain sebagainya, supaya nama domain kita bisa masuk ke Unicode. Nah, setelah nanti masuk ke Unicode, kita bisa lebarkan lebih jauh, kita bisa melakukan digitalisasi lebih jauh, kita bisa bikin keyboard dengan beraksara Nusantara, kita bisa masuk ke browser di halaman internet kita menggunakan aksara-aksara Nusantara kita, terutama aksara Bali, sampai nanti ujungnya kita bisa mempunyai nama domain dengan beraksara Bali ini tadi. Nah, langkah-langkah ini tadi itu satu demi satu harus kita lakukan. Pandi dalam ini dengan program Merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara, kita bertekad dan berkomitmen untuk mengawal supaya aksara-aksara Nusantara ini tadi dapat masuk ke dunia digital, bukan hanya didigitasi melalui foto, scan dan sebagainya, tapi masuk ke dunia digital, nanti masuk ke Unicode, ada di keyboard, di browser, dan kemudian ujungnya kita akan mempunyai sebuah nama domain dengan beraksara Nusantara tadi. Nah, nama domain ini tadi bukan hanya digunakan sebagai website, nanti kita juga bisa punya email gitu. Kalau contohnya kalau sekarang kita emailnya adalah misalnya sidik@udayana.ac.id gitu. Nanti nextnya kita bisa punya email namanya siapa, Blimade misalnya, menggunakan aksara Bali, nanti domainnya menggunakan aksara Bali juga. Next. Nah, ini adalah sebuah satu kesatuan nih, kita punya Unicode, kemudian ISO, kemudian SNI. Nah, ini adalah untuk bisa membuat standar kita butuh ini tadi. Nah, proses-proses yang kita lalui salah satunya dengan program simposium kali ini adalah kita melakukan standarisasi, nanti akan kita masukkan SNI melalui kerjasama dengan BSN, kemudian kita akan setelah kita selesai dengan BSN, kita akan naikkan ke Unicode dan akan menjadi sebuah standar ISO. Di mana saat ini kita menjadi Pandi, kita sebagai member dari Unicode juga untuk mempermudah supaya kita bisa mengawal aksara-aksara Nusantara bisa masuk ke ISO. Next. Nah, kalau kita lihat peta aksara-aksara Nusantara cukup banyak, ada yang merah, ada yang biru dan sebagainya. Ini ada beberapa legend-legend ini tadi yang bisa dilihat. Jadi ada aksara-aksara yang sudah masuk ke Unicode tapi perlu kita perbaiki. Ada juga yang sebenarnya masih aksara tapi baru bisa kita lihat. Jadi misalnya di dalam bentuk foto dan sebagainya. Yang terakhir ada juga yang aksara yang memang buktinya belum banyak. Nah, ini tadi itu perlu kita gali kembali. Kalau yang merah sama biru mungkin bisa lebih mudah untuk kita kita proses ke depannya, tapi untuk yang abu-abu ini tadi
mungkin prosesnya akan lebih panjang lagi karena untuk kita sebelum masuk ke Unicode sama ke BSN dan sebagainya tadi kita perlu eviden untuk memastikan bahwa aksara ini punya standar dan bisa kita standarkan. Next. Nah, kalau kita lihat Unicode saat ini kita punya beberapa aksara Jawa, Bali dan sebagainya tadi. Dari aksara-aksara ini tadi itu ini walaupun sudah masuk ke Unicode, ini perlu kita tingkatkan kembali karena aksara yang tadi oleh Unicode masih statusnya belum recommended. Kita perlu naikin ke recommended. Salah satunya adalah kita sudah punya standarnya. Kemudian yang kedua adalah aksara yang tadi diakui oleh pemerintah gitu. Nah, kalau nanti aksara-aksara tadi sudah punya standar, sudah diakui oleh pemerintah, salah satunya nanti masuk ke dalam BSN, kemudian punya SNI, baru nanti Unicode akan menaikkan levelnya dan aksara-aksara yang tadi akan diakui secara global dan internasional. Kemudian next. Nah, aksara-aksara yang sedang kita proses untuk masuk ke sebuah nama domain, ke IDN, ada aksara Jawa, Bugis, Sunda, Bali, Batak, Arabik Jawi, kemudian ada Rejang. Jadi aksara-aksara yang tadi untuk yang tahap pertama akan kita kembangkan dan akan kita sampaikan kepada Unicode, kepada ICANN dan sebagainya supaya nanti ujungnya nama-nama domain kita bisa menggunakan aksara-aksara Nusantara ini tadi. Jadi ini kita proses, tapi bukan hanya aksara ini aja, nanti ke depan akan kita kembangkan juga, kita bekerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa mengembangkan aksara-aksara Nusantara supaya bisa masuk ke dalam dunia digital. Next. Nah, untuk pendaftaran ke ICANN tadi prosesnya lumayan panjang, jadi untuk yang proses-proses ini tadi itu kita masih perlu beberapa tahap, kita perlu masuk dulu ke BSN, kita perlu masuk dulu ke Unicode, dan yang sebagainya. Salah satunya adalah dalam proses kita di hari ini kita melakukan simposium untuk membuat sebuah standarisasi aksara ini tadi. Kemudian next. Nah, kalau peta bahasa ini juga banyak, nanti bisa dilihat, next lagi. Aktivitas-aktivitas kita. Jadi program-program kita tadi yang paling ujung adalah kita membuat program Merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara, di mana ini tanggung jawab kita bersama untuk bisa melestarikan aksara-aksara ini tadi supaya bisa dipelajari dengan mudah dimanapun, oleh siapapun dan kapanpun dengan cara kita masukkan ke dunia digital. Nah, kita sudah kerjasama dengan beberapa lembaga, kita kerjasama dengan Komunitas Aksara Lontarak, kemudian dengan Kesultanan Jogja, dengan Universitas Udayana, yang jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah pernah MOU, kemudian dengan Jogja juga kita sudah pernah beberapa kali melakukan pertemuan, kemudian dengan pesantren kita juga mengembangkan yang namanya aksara Pegon atau Arabik Jawi tadi. Kemudian next, ini aktivitas kita ada kongresnya juga, kemudian kita bikin simposium dan sebagainya, di mana dengan cara-cara tersebut tadi itu adalah sebuah cara supaya kita mempunyai sebuah standar aksara Nusantara yang nanti akan kita sampaikan kepada BSN dan kita sampaikan kepada Unicode. Kemudian next. Nah, kita juga mendapatkan banyak surat dukungan gitu. Jadi dukungan-dukungan yang kita perolehin tadi sebagai salah satu bagian, salah satu syarat untuk kita bisa melanjutkan ke langkah lebih jauh lagi supaya aksara kita masuk ke dunia digital. Kita dari komunitas internet, kemudian dari pemerintah, kemudian dari akademisi dan lain sebagainya. Ini sudah masuk semuanya, tapi dengan surat dukungan ini tadi adalah satu langkah saja, kita perlu langkah-langkah yang lain supaya aksara kita masuk ke dunia digital. Next, tinggal satu slide lagi. Nah, ini nanti kita akan masukkan ke ke nama domain, di mana ujungnya adalah nama domain aksara Latin. Kita juga punya nama domain dengan beraksara daerah. Kemudian next. Oke, tujuannya kita banyak, kita untuk menjadikan aksara Nusantara masuk ke dunia digital. Jadi tujuan program kita, program Merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara adalah kita mendaftarkan semua aksara tadi ke ISO dan SNI, di mana masuknya tadi ke BSN dan Unicode. Kemudian kita perangkat-perangkat digital kita sudah ada aksara Nusantara. Kemudian kita sudah memperkenalkan penggunaan aksara Nusantara kepada masyarakat dan nanti ujungnya kita akan punya sebuah website mempunyai atau menggunakan aksara daerah, yaitu aksara, salah satunya adalah aksara Bali. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bli Sidik atas pemaparannya. Itu jadi semacam grand design yang disiapkan oleh Pandi untuk mempersiapkan perjalanan panjang proses digitalisasi aksara-aksara Nusantara, yang salah satunya adalah aksara Bali. Jadi ada catatan penting di situ bahwa
usaha Pandi ini adalah untuk mencegah dalam tanda petik ya musnahnya aksara-aksara sebagai salah satu warisan yang paling penting di Nusantara yang kita ternyata punya banyak sekali aksara selain bahasa-bahasa daerah. Dan Pandi sudah memulai gerakan itu dan kita menjadi bagian dari kegiatan yang sangat penting dalam usaha melakukan digitasi terhadap aksara Bali. Ya kita harapkan bahwa aksara Bali nanti ke depannya bisa menjadi bagian dari dunia digital sama seperti aksara Korea mungkin gitu ya, aksara Jepang yang memang mereka sudah settle di dunia digital. Nah, lanjut saja kita langsung menuju pada pembicara kedua. Kita tarik yang paling jauh. Kita undang untuk menyampaikan materinya adalah Bli Kresna dari Jerman untuk menyampaikan materinya tentang diplomasi kebudayaan. Nah, karena beliau sekarang ada di Jerman, penting bagi kita untuk memetakan bagaimana diplomasi kebudayaan untuk menyebarkan semangat kecintaan kita pada budaya-budaya lokal khususnya aksara Bali. Jadi Bli Gede Kresna, kita punya waktu 15 menit Bli, dipersilakan. Suara saya jelas nggih? Nggih, jelas. Nggih. Om Swastiastu. Pertama saya ucapkan salam Gumun. Terima kasih nih tadi Bli Gede juga nggih moderatornya. Terima kasih, memang kebetulan Tiang di sini bakal ngomong sebagai wakilnya PPI Dunia lah, nggak usah kita bawa PPI Jerman doang karena dari PPI itu sendiri kita kan memang besar ya. Nah, tadi ada ini nih, ada beberapa poin saya catat dari Pak Sidik ya, Mas Sidik, dan dari ide itu sendiri saya personal bangga sekali dengan adanya ide seperti ini. Kenapa? Maksudnya coba kita lihat negara-negara yang bahkan cuma punya satu bahasa gitu kan, seperti Jerman, mereka aja bangga sekali dengan bahasanya gitu. Kenapa kita yang punya bahkan bukan cuma bahasanya juga, tapi dari aksaranya itu sendiri juga berbeda, masa nggak bangga gitu kan? Jadi disitulah gimana kita harus memulai berbangga diri dengan apa yang kita punya, ratusan bahasa, banyak aksara gitu kan. Dan menurut saya program ini adalah salah satu yang bisa bisa memfasilitasi tadi bangganya itu gitu kan. Jadi bukan cuman bilang ya kita ada banyak bahasa, banyak aksara tapi tidak digunakan, tapi dengan program ini kan ntar bakal jadi di ini juga ya, dilihat dunia bahwa kita punya aksara-aksara itu tadi. Nah, tadi saya juga sempat lihat dari Mas Sidik udah banyak dapat dukungan ya Mas ya. Seru juga itu karena banyak sekali yang mendukung program ini, dan kalau saya boleh bilang kita dari PPI Dunia itu sendiri juga selalu mendukung apapun itu karena memang di darah kita itu mengalir yang namanya cinta tanah air Mas. Dari PPI Dunia, PPI kawasan, PPI negara, itu semua saya yakin semua yang ada di sana itu dasarnya cuma satu, karena kita cinta tanah air gitu loh. Nah, mungkin kita langsung ini aja ya, langsung lanjut aja ke PPI itu sendiri. Jadi gini, di saat kita sudah punya domain sudah punya domain yang dengan aksara tadi ada saya lihat ada Jawa, ada Bugis gitu ya. Jadi kalau dari badan tubuh PPI Dunia itu sendiri itu kan beragam sekali ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu ada yang di Timur Tengah, ada yang di Eropa, ada yang di US, ada yang di mana kita itu terbagi sebenarnya jadi 3 kawasan. Jadi ada kawasan Timur Tengah dan Afrika, Asia, Oseania, dan juga Eropa gitu kan. Jadi itu memang luas sekali. Jadi hampir ada jadi kalau kita rapat itu bisa jangka waktu, ada yang jam 12 malam di sini, ada yang jam 12 siang di sana gitu. Jadi memang kita beragam sekali. Tapi tadi apa yang saya bilang di awal, keberagaman itu mendukung satu, mendukung rasa cinta kita sama Indonesia dan mendukung gimana caranya Indonesia biar tetap maju. Karena disitulah tugas kita sebagai diaspora Indonesia di luar gitu kan Mas. Nah,
seperti yang saya sudah sampaikan juga, ada 3 kawasan, dan juga induknya itu kan adalah PPI Dunia. Jadi PPI Dunia mengkoordinatori 3 kawasan, dan dari 3 kawasan tadi ada ratusan, ada puluhan, ada sekitar 60 PPI negara yang tersebar di seluruh dunia. Dan dari situ kita bisa tahu, kalau tadi dari Mas Sidik juga bilang ada dukungan-dukungan dari dalam negeri, apa yang kita bisa lakukan juga dengan 60 perwakilan Indonesia di luar negeri itu. Coba bayangin, di saat kita bangga sama apa yang kita punya dan diteruskan, dimultiplikasiin sama masing-masing orang Indonesia yang ada di luar negeri, itu ini bakal bisa kelihatan, gitu kan. Ini bakal bisa dihargai dengan oleh lebih banyak orang di seluruh dunia, gitu. Mungkin saya cerita sedikit. Kalau pas saya kan kebetulan baru selesai ini jadi ketua PPI Jerman, baru turun seminggu lalu, dan sebelumnya saya juga jadi ketua PPI Berlin. Okay. Jadi mungkin simpel aja dulu, di Eropa itu pura sebenarnya kalau kita bicara Bali ya, kalau kita bicara Bali, kita bicara pura, itu di Bali di Eropa cuma ada 3 pura, satu di Berlin, satu di Hamburg di Jerman, dua-duanya di Jerman, dan satu lagi di Belgia dia. Nah, kebetulan pas saya di Berlin, kita mengadakan acara namanya Indoversity di tahun 2019 kemarin. Mungkin dari teman-teman sini bisa tolong di-share materi saya tadi, saya sudah sempat kasih. Ada? Webly, segera akan di-share. Oke. Mungkin sekalian lanjut aja ngomong. Jadi nanti pas sudah ditampilin, kita bisa lihat bagaimana kita sebagai, kebetulan, ini keluar dia. Oh bukan, yang foto-fotonya, sorry. Yang itu sebelahnya di slide. Nah, itu. Sekalian aja di-scroll pelan-pelan, biar teman-teman juga lihat bagaimana di situ dia ada gapura, itu juga ada gebogannya nongkrong di depan kan. Bisa di slide lagi ke bawah. Lanjut aja nggak apa-apa, kita sekalian lihat aja. Coba lihat slide-nya lagi. Nah, ini kebetulan perwakilan dari Nyamo Braille Bali Berlin, ada yang mekidung sedikit gitu kan, jadi menarik dia. Kita lihat juga di bawah ada grup gamelannya juga di situ gitu. Masih ada lagi kayaknya tuh di bawah. Dicepetin aja, enggak masalah. Nah, ini ada kayak di bawah. Ini saya waktu itu event di Rumah Dubes, membawa, itu kalau bisa dilihat tulisannya itu jual nasi Bali itu. Mungkin bisa ke bawah lagi. Nah, ini waktu itu di Pura Berlin kita ngentek linggih, mendatangkan beberapa pemain gamelan juga dari Bali. Bisa sekali lagi, satu foto lagi ya, kayaknya ada di bawah. Nah, ya ikut-ikutan main sedikit lah, belajarnya nggak lama, jadi mainnya yang gampang-gampang aja. Nah, itu tadi kalau yang dari kita bisa lihat. Terima kasih share screen-nya sudah. Kalau kita bisa lihat tadi di acara itu tadi eventnya itu adalah event Indoversity namanya. Nah, di situ kebetulan karena saya punya memang kita ada Nyamo Braille di sana, kebetulan kita punya dari habis acara sebelumnya ada kayak gapuranya gitu kan, jadi kita pakai, terus kebetulan karena saudara-saudara dari Nyamo Braille mau ikut membantu kesuksesan acara, jadi kita sebelum itu ya seperti acara-acara di Indonesia dibantenin dulu apa segala macam di situ. Nah, dan kita lihat itu tidak cuma sebatas dekorasi, tidak cuma sebatas ritual, tapi juga bagaimana kita bisa membawa budaya Bali itu sendiri menjadi satu objek yang menarik gitu kan. Makanya tadi ada teman-teman main gamelannya di situ, terus ada itu kebetulan Nini Tiang tadi yang mekidung sedikit, itu Nini Tiang. Jadi itu memang satu hal yang menarik buat orang-orang di Eropa gitu, kalau Tiang boleh jujur. Nah, apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang mendukung ajaknya
budaya Bali di Eropa gitu. Sebelum Tiang ngomong yang lain itu. Jadi kalau Tiang boleh jujur, ada banyak faktor yang mendukung kenapa budaya Bali itu bisa ajak dan juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi kayak yang tadi Tiang bilang, karena puranya cuma ada 3, jadi kita biasanya umat Hindu itu berkumpul, kayak misalnya ada ngentek linggih di Berlin, dari seluruh Eropa, dari Belanda, dari Prancis itu ngumpul, ngentek linggih, ketemu lagi kita. Jadi apa sih namanya, pemersatunya itu ada dari dan dari seninya itu sendiri, seperti yang tadi Tiang sudah jelasin di acara Indoversity itu, seni Bali itu memang menjual dan memang bisa diterima oleh masyarakat Eropa gitu kan. Dan apa namanya, komunitas, tadi balik lagi ke komunitas yang kita kuat di Berlin, adanya Mobraya Bali Berlin, di Jerman adanya Mobraya Bali Jerman, dan itu semua adalah faktor-faktor yang sebenarnya mendukung ajaknya budaya Bali di saya ngomong Jerman dan Eropa pada umumnya. Nah, dengan adanya tadi faktor-faktor itu, otomatis kita melakukan promosi budaya yang berkelanjutan. Karena kayak tadi komunitasnya jalan terus, aktivitas di pura jalan terus, seninya jalan terus, jadi itu adalah promosi budaya yang berkelanjutan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita punya hal seperti sekarang, domain yang dengan aksara Bali contohnya, itu dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan faktor-faktor semua tadi yang mendukung ajaknya Bali di Eropa itu, ditambah lagi dengan kita punya loh domain yang domain yang ada aksara Balinya gitu. Itu interest orang, curiosity-nya orang itu bakal tumbuh banget. Itu bakal tumbuh banget dan bakal menghargai itu, karena mungkin ini yang saya pelajarin di Eropa adalah mungkin ada kesusahan sedikit karena di keyboardnya dia tidak ada aksara Balinya, tapi mereka itu, orang-orang Eropa itu sangat, karena rasa penasarannya tinggi, jadi ya dia coba gimana dia caranya nyarinya itu website dengan misalnya aksara Bali ini kan, pasti dia cari gitu. Dan itulah yang menurut saya kami sebagai PPI bisa meneruskan itu ke masyarakat luar negeri, karena kebetulan memang kita di sana, dan kalau memang dan dengan semua aktivitas, maksudnya aktivitasnya tidak terbatas dengan apa yang saya bilang tadi di Berlin, banyak sekali aktivitas yang kita adakan dari tadi saya bilang dari Asia, Oseania, Timur Tengah Eropa, Timur Tengah Afrika dan Eropa, bisa sekali kita mendorong domain-domain dengan aksara Bali ini, karena memang kita bangga dengan Indonesia itu sendiri, kita promosikan di luar negeri gitu. Dan balik lagi, general interest-nya orang terhadap Bali itu, mungkin saya ada cerita lucu, orang Jerman itu ditanya, kamu senang ke Bali? Iya, saya senang ke Bali, saya menikmati sekali gitu. Oh yaudah, berarti berapa lama di Indonesianya? Bukan, saya di Bali lah. Bali itu di Indonesia gitu. Itu ada cerita lucu, tapi udah lama itu. Tapi maksudnya dari Balinya sendiri itu sebenarnya sudah poin yang sangat menjual sekali gitu kan. Dan general interest orang terhadap Bali itu sebenarnya besar, apalagi kalau ada seperti ini, mereka apa ini domain ini gitu, pasti tertarik lah mereka. Lucu kan, aksaranya itu kan lucu, itu bukan seperti aksara Latin biasa, tapi menarik gitu loh aksara Bali itu deh. Nah, jadi mungkin sedikit saya rangkum dari tadi lah, ngelindur kemana ke sana kemari, tapi yang boleh saya bilang di sini adalah dari 60 negara di bawah PPI dunia itu sendiri, seperti yang saya sudah bilang di awal, darah yang mengalir di kita untuk bisa bergabung sama PPI itu ada darah cinta tanah air. Mungkin sekarang kita ngomong spesifik untuk aksara Bali. Tapi tadi juga Mas Sidik juga sudah menyampaikan kalau program ini tidak terbatas cuma dengan aksara Bali, ada aksara Bugis tadi contohnya Mas ya, ada aksara Jawa, dan kalau memang kita sudah bisa eksekusi domain atas domain dengan aksara lokal kita di Indonesia, dan dengan kami agen-agen diaspora di luar negeri yang memang cinta dengan apa yang kita punya di Indonesia, itu pasti bisa membantu untuk mempromosikan domain ini ke luar negeri. Dan kami, kalau memang nanti dari Pandi misalnya memang mau ada MOU khusus atau apa ya kita ada joint agreement yang kita bisa memang eksekusi hitam di atas putih, jangan ragu-ragu lah, masih di kita komunikasi ya.
Jadi nanti biar langkah-langkahnya bukan cuma sekadar dari mulut ke mulut atau dari event ke event, tapi memang langkah-langkah nyata yang memang kita programkan bareng. Gitu aja. Itu dari kami, dan semoga dengan program ini PPI Dunia, saya berbicara atas nama PPI Dunia di sini, bisa membantu Indonesia mempromosikan budaya kita yang sangat kaya ini. Oke, tiang tutup. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih. Ya, terima kasih paparannya Beli Gede. Dari apa yang disampaikan Beli Gede, kita tahu bahwa aksara Bali, budaya Bali punya modal yang sangat kuat. Cerita menarik dari Beli Gede tentang salah satu warga Jerman yang ditanya masalah berlibur ke Bali yang tidak tahu bahwa ia sebetulnya sudah berlibur di Indonesia gitu. Jadi cerita ini adalah kisah yang sudah kita dengar berkali-kali bahwa orang lebih kenal Bali daripada Indonesia, dan itu jadi satu pondasi yang sangat kuat untuk aksara Bali sebetulnya dalam memasuki dunia digital dan menginternasionalisasi aksara Bali itu sendiri. Dan tentunya PPI Dunia sangat memberikan apresiasi dan dukungan. Jadi tadi Beli Gede juga sudah berjanji siap menjadi agent dari program ini, ditambah lagi kemampuan salesnya Beli Gede, karena memang sempat jadi sales manager secara internasional, mesti punya kemampuan yang sangat baik untuk menjual dalam tanda kutip program yang sangat baik ini. Nah, kita akan melangkah pada narasumber kita yang ketiga, narasumber kita yang paling senior, tapi masih punya semangat muda, sama seperti tiga narasumber lainnya. Yang ketiga adalah Pak Made Swecana. Jadi yang persilakan Pak Made untuk menyampaikan materinya dalam waktu 15 menit, Pak Made. Nggih, dipersilakan Pak Made. Kari mute nih Pak Made, masih di mute, mohon dibuka demun. Nggih. Ampun. Halo, tes. Sampun, Pak Made. Ampun nggih. Semua untuk galak kepicaring dewek tiang. Pertama niki Om Swastiastu sareng sami peserta webinar Simposium Digitalisasi Aksara Bali. Dan terima kasih juga kepada panitia telah memberikan kesempatan menceritakan tentang digitalisasi aksara Bali yang saya mulai sejak tahun 86 kurang lebih 80-an gitu. Sebetulnya kalau membicarakan sentuhan teknologi terhadap aksara Bali itu sudah dimulai sekitar tahun 1890. Jadi Belanda sudah membuat huruf timah pada saat itu. Huruf timah itulah yang lama dipakai untuk mencetak buku-buku dan sebagainya. Dan huruf timah itu juga yang dipakai oleh Dinas Pendidikan Dasar untuk mencetak buku-buku kekawin pada akhir tahun 70-an yang menyebabkan gairah beraksara Bali, yang menyebabkan optimisme terhadap nasib aksara Bali. Jadi tidak akan punah aksara Bali tersebut gitu. Nah, kemudian sebetulnya pada sekitar tahun 1986 Bali menerima banpres komputer beraksara Bali. Itu memakai sistem yang dinamakan Delta Vision. Hurufnya luar biasa bagusnya. Cuma komputernya komputer yang tidak bagus sekali sehingga cepat sekali rusak. Sehingga akhirnya Percetakan Bali yang mengelola komputer banpres tersebut akhirnya beralih kepada program Bali Simar yang telah saya terbitkan pada tahun 1996.
96 gitu. Jadi ini tahun 88 saya pernah membuat mengolah kata aksara Bali dengan CiWriter namanya. Itu komputernya masih berbasis DOS. Baru pada tahun 1996 lah saya menggunakan komputer yang berbasis Windows sehingga bisa membuat font yang bagus, dan font itu saya namai Balisimar, program itu saya namai Balisimar, dan program itu telah disumbangkan kepada masyarakat pada tahun 96. Kemudian pada tahun 2001 saya telah membuat juga program Kamus Dwi Aksara. Nah, Kamus Dwi Aksara ini sebetulnya berbasis kepada kamus yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Dasar, Pak Warno. Nah, setelah diketahui oleh Dinas Kebudayaan bahwa saya membuat kamus beraksara Bali dan Latin, akhirnya dilirik. Nah, itulah yang dipakai dasar. Jadi kamus yang saya buat itulah yang dipakai dasar untuk membuat kamus yang sekarang dikenal sebagai kamus yang diterbitkan oleh Badan Pembina Bahasa Aksara dan Sastra Bali. Pada tahun 2001 saya juga telah membuat program alih aksara Bali Latin, bisa bolak-balik, bisa Latin Bali dan sebagainya. Itu semuanya di Microsoft Word. Jadi saya sangat tertarik melihat kemampuan yang ditampilkan oleh Microsoft Word, misalnya menampilkan thesaurus atau sinonim daripada kata yang kebetulan kita dilewati oleh kursor, sehingga kemampuan itu juga saya usahakan untuk bisa dibuatkan programnya dengan beraksara Bali. Nah, kemudian pada tahun 2005 itu beberapa teman-teman, Pak Doni Harimurti, Pak Ida Bagus Rai, itu mengundang ahli Unicode Michael Everson ke Bali agar aksara Bali bisa terdaftar dalam Unicode. Jadi sekarang ini tahun 2005 akhir aksara Bali sudah terdaftar dalam Unicode. Kemudian pada tahun 2009 saya membuat program pengetikan aksara Bali dengan Keyman. Kalau program Balisimar yang pertama yang tahun 96 itu cara mengetiknya agak sulit, tapi ada beberapa teman yang malah masih senang sekali memakai Balisimar yang tahun 96. Tapi yang Balisimar yang tahun 2009 itu kita mengetiknya gampang sekali. Kita mengetik sesuai dengan huruf-huruf Latin yang kita mau salin gitu. Tapi program Balisimar Dwi Jendra yang tahun 2009 itu tidak bisa dipakai lagi pada Microsoft Office tahun 2013 ke atas, sehingga akhirnya program Balisimar Dwi Jendra 2009 itu ditingkatkan pada tahun 2021 akhirnya di launching. Jadi sekarang sudah bisa dipakai untuk Microsoft Office yang terbaru. Katanya tuh. Ya. Nah, inilah kurang lebih latar belakang daripada lahirnya pengetik naskah aksara Bali dengan CiWriter. Komputer yang saya miliki pada itu tahun 88 itu masih berbasis DOS, sehingga huruf-huruf yang ditampilkan hanya selebar satu kursor saja. Ini bisa dilihat satu kursor ini kurang lebih dia seperti ini, satu blok ini saja gitu. Sedangkan huruf Bali paling sedikit dia memerlukan 2 kursor lebarnya. Katanya tuh. Nah, inilah kurang lebih kalau huruf K misalnya, itu harus dibuat dengan menggabungkan 2 kursor. Jadi depannya dan belakangnya. Sehingga untuk mengetik huruf Bali itu diperlukan bukan hanya 2 kursor saja, tapi 2 kursor yang kadang-kadang letaknya di atas daripada huruf utama, atau kalau umpamanya dia gantungan, dia memerlukan 2 kursor juga yang letaknya di bawah huruf yang utama. Nah, untuk itu saya juga telah membuat program yang dinamakan program 1K
sehingga bisa memanipulasi keyboard sedemikian rupa sehingga bisa mengetik huruf di tengah, kemudian huruf gantungan, huruf penggangi suara yang di atas, dan sebagainya. Tampilannya seperti ini, berisi ongkara dan sebagainya, tapi sebetulnya dia di latar belakang itu adalah program untuk memanipulasi keyboard. Inilah kurang lebih hasil daripada naskah yang diketik dengan program CWriter tersebut, jadi tahun 88. Nah, tahun 94 saya baru mengenal Windows. Luar biasa kagumnya dengan font atau huruf-huruf yang ditampilkan oleh Windows, sehingga saya berusaha supaya gimana caranya supaya huruf Bali juga bisa ditampilkan untuk mengetik naskah beraksara Bali. Nah, program tersebut saya buat tahun 95, lama mencari sponsor, karena kalau dijual siapa saja sih yang mau membeli, sehingga saya usahakan supaya ada sponsornya. Waktu itu disponsori oleh Akan Live yang menyumbangkannya kepada masyarakat Bali. Jadi program tersebut diserahkan kepada masyarakat Bali pada tahun 96. Walaupun Akan Live tidak ada lagi, tapi terima kasih kepada Akan Live yang telah menyumbangkan program Bali Simar kepada masyarakat Bali. Nah, kemudian tahun 2001, seperti diceritakan tadi, saya membuat program alih aksara. Menunya bentuknya seperti ini. Mungkin di tampilan dia kecil sekali. Ini bisa mengalih aksarakan per kata. Kalau kita sudah punya naskah berketik dengan huruf Latin, kita bisa mengalih aksarakan per paragraf, atau kita bisa mengalih aksarakan sekaligus naskah tersebut. Dan salah. Kiri, oke. Oh, mouse-nya. Ternyata, woi, maju dia. Maaf nih. Nah, ini. Jadi kita setelah mempunyai naskah berhuruf Bali, kita bisa mengalih aksarakannya kembali menjadi huruf Latin per paragraf. Nah, kemudian mengalih aksarakannya sekaligus semua. Ini adalah program-program bantu untuk mengetik Bali Simar. Nah, kemudian program tersebut juga diisi program untuk sinonim, mencari sinonim suatu kata. Kita menaruh kursor dalam kata yang akan dicari sinonimnya, kemudian kita ketik menu ini, maka akan keluar sinonim daripada kata tersebut. Nah, kemudian kalau ini adalah untuk memanggil kamus yang telah saya buat juga tahun 2001 tersebut, kita taruh kursor di atas kata tertentu, kemudian kita klik menu ini, maka akan keluar isi kamus yang berisi kata tersebut. Nah, contoh daripada program alih aksara itu, nah ini akan saya tampilkan. Ini gitu. Oke, gitu. Saya coba ini, mudah-mudahan kok enggak mau, kok kursornya enggak mau jalan. Ampura Pak Made, mohon maaf waktunya sampun habis niki, tapi masih ininya. Sebentar aja niki. Nah, ini adalah program alih aksara dari aksara Latin menjadi aksara Bali. Nah, sudah selesai dan bisa juga diklik sehingga dari aksara Bali menjadi aksara Latin. Program ini bagus sekali sebetulnya, misalnya untuk membuat awig-awig yang cepat, sehingga boleh dibilang diperlukan oleh seluruh masyarakat Bali. Kemudian tahun 2009 saya membuat program dengan Kemen. Kemudian sekarang telah selesai juga saya buat program Kemen yang memakai font Unicode. Kemudian
itu bisa ditampilkan di HP. Sebetulnya saya ingin menyampaikan juga, saya membuat program database itu eh, bisa dibuat dalam bentuk PDF, kemudian setelah dalam bentuk PDF itu bisa sebetulnya disebarkan ke masyarakat, dibandingkan seperti sekarang tidak pernah dicetak secara banyak, sehingga pengajar-pengajar bahasa Bali misalnya tidak punya kamus seperti itu. Nah, kalau kita kamus itu dalam bentuk PDF kita sebarkan dengan HP gitu misalnya, itu bisa semua orang bisa memilikinya, sehingga sesuai dengan tujuan pemerintah bahwa untuk mencerdaskan masyarakat Bali tentang huruf Bali mereka. Kemudian pada waktu kita mendaftarkan aksara Bali ke Unicode, kita juga menyertakan huruf-huruf yang dipakai di Lombok, yaitu huruf yang bisa dipakai untuk mengetik Al-Quran, seperti F, Ki, dan sebagainya. Nah, di Lombok jelas tidak dipakai lagi. Nah, di Bali juga huruf-huruf tersebut tidak dipakai lagi. Tapi yang kira-kira diperlukan oleh masyarakat Bali untuk selanjutnya, sesuai juga dengan Pergub dan sebagainya, itu saya sendiri punya ide untuk menambahkan huruf-huruf F, huruf Ki, huruf X, dan sebagainya. Sehingga dengan dengan adanya huruf-huruf itu akan lebih tepatlah kalau umpamanya kita ingin membuat papan nama atau membuat membuat kop surat dan sebagainya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang agak terbatas ini. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Made atas penyampaian materinya. Jadi ada satu poin penting yang bisa saya garis bawahi dari apa yang disampaikan Pak Made, bahwa Pak Made dengan segala keseriusannya telah meletakkan fondasi yang luar biasa pada proses digitalisasi aksara Bali. Nah, untuk menanggapi fondasi yang sudah disiapkan oleh Pak Made, jadi tinggal kita buat kolom tiangnya, ya, kemudian kita buat desain lantai 2 dan lantai 3 dan lantai seterusnya, akan dilanjutkan oleh pemateri kita yang keempat, yaitu Pak Cok Paramarta. Jadi beliau akan menyampaikan dan menanggapi bagaimana sih kehidupan Digital Humanities yang sudah beliau kerjakan dari berbagai proyek dan penelitian yang sudah dilakukan. Baik Pak Cok, waktu 15 menit. Oke, baik, selamat siang. Terima kasih Pak Gede kita, Mas Sidik, dan rekan Pak Gede ya kalau nggak salah dari Jerman juga, dan Pak Made, ini semua semua ini. Jadi Pak Made yang saya melihat apa yang sudah dilakukan sangat luar biasa sekali Pak. Mungkin zaman itu mulai Bapak saya lahir baru mulai menangis mungkin Pak ya. Dan ternyata sudah banyak sudah dilakukan. Baik, saya akan mencoba membawa materi berikutnya, yaitu tentang Digital Humanities, Balinese Language and Script. Mohon maaf apabila materi dalam bahasa Inggris, karena kebetulan tadi ada conference juga yang saya harus ikutin berbahasa Inggris, jadi biar sekali aja bikinnya. Pertama tentang saya, ya, saya dosen di Fakultas MIPA seperti yang disampaikan oleh Pak Gede tadi, tetapi orang-orang taunya saya sebagai seorang pemain basket, ya. Atau kalau di UNUD saya disebut sebagai petinggi UNUD, dalam artian orangnya memang tinggi gitu. Jadi orang gampang merecognize saya dari posturnya aja. Ya, saya kebetulan kemarin baru selesai S3 dari University of Sydney, yang kebetulan memang bahan yang diangkat adalah terkait tentang budaya. Ya, riset interest saya tertarik dengan budaya Bali, dan juga kebetulan di sini aksara Bali dalam bentuk ataupun format digital. Ya. Kemudian sedikit sebelum membahas tentang yang lainnya, mungkin ada kalanya kita membahas sedikit tentang Digital Humanities.
Jadi digital humanities itu adalah ranah di antara, jadi ranah IT dan ranah budaya itu menjadi satu. Ya, saya ingat pada saat mulai mengambil disertasi, semua orang mempertanyakan karena ranah ini adalah ranah yang baru. Ya, Anda mau mengambil riset IT atau Anda mau mengambil riset budaya? Saya bilang saya mau yang di tengah-tengah saja. Ya, jadi itu masih banyak perdebatan terhadap ranah penelitian ini. Tetapi pada prinsipnya ini adalah merupakan suatu ranah baru untuk penelitian. Ya. Kemudian perlu kita pahami terkait dengan cultural heritage. Menurut itu yang di slide yang di belakang itu sama nggak ya dengan yang saya moving? Jadi digital heritage menurut pemaparan dari UNESCO yaitu dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah tangible, yaitu yang terlihat, dan satu lagi adalah intangible. Jadi kalau kita berbicara bahasa itu intangible, nggak bisa dipegang dan segala macam, tapi kita bisa merasakan. Sedangkan kalau skrip ataupun aksara itu bisa dilihat. Dan perlu dipahami, kalau kita berbicara budaya di Bali, tangible dan intangible itu merupakan hal yang menjadi satu. Jadi walaupun UNESCO bilang adalah ini merupakan hal yang berbeda, tetapi di Bali dia sangat berbeda. Dan UNESCO juga sudah menyampaikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan yang intangible itu gampang dilupakan. Mungkin kalau di sini ada adik yang hadir di sini, kalau disuruh berbahasa Bali mungkin banyak yang nggak tahu juga, ya, karena dia sifatnya adalah intangible. Oke, nah sedikit background mengenai riset yang kami kerjakan, yaitu Indonesia itu terdiri lebih dari 600 etnik ya. Dari 250 orang yang tinggal di Indonesia, kita punya lebih dari 600 etnik group. Dan kita punya 719 bahasa, 13 bahasa sudah dianggap punah karena tidak ada yang mempergunakannya. Kepunahan bahasa itu banyak hal yang hilang di sana. Jadi filosofi, kemudian aturan, tradisi, kemudian histori dan lain sebagainya. Jadi bahasa itu bukan hanya hilang bahasa, kita nggak ngerti pakai bahasa selesai. Enggak, ternyata banyak hal yang hilang di sana. Oke. Nah, kemudian hal ini juga perlu dipahami, terutama dalam penggunaan bahasa Bali. Bisa slide yang next ya, karena saya sudah next. Di dalam bahasa Bali adalah budaya yang ada di Bali adalah budaya yang sifatnya adalah tesit. Jadi dalam artian kalau ada adik yang ataupun bapak-bapak yang tinggal di Bali pasti tahu kalau orang tuanya ditanya sesuatu jawabannya nak mulek itu. Atau kenapa nggak kamu duduk aja di sini, perhatikan, kamu pasti mengerti. Hal tersebut kalau menurut teori karena orang Bali tersebut zaman dulu ya, dia lahir di sana, besar di sana, meninggal di sana. Jadi tanpa perlu ngomong pun orang sudah mengerti. Ya, jadi teknologi wireless itu sebenarnya dari dulu sudah ada di Bali. Orang manggut aja sudah ngerti dia maksudnya apa. Ya, jadi tidak perlu dibahasakan. Nah, itu yang terjadi di Bali sehingga wajar saja hal-hal yang berkaitan dengan intangible seperti dinyatakan oleh UNESCO itu gampang dilupakan. Ya. Next slide. Nah, sebelum kita membawa bahasa ataupun membawa skrip ataupun aksara itu ke dunia digital, perlu kita pahami filosofi yang ada di Bali. Ini saya khusus membahas mengenai yang ada di Bali. Karena jangan sampai budaya itu dibawa ke ranah digital tanpa yang mentranscribe ataupun yang membawa ke ranah digital itu paham. Contoh adalah yang di Bali, filosofi yang perlu dipahami di sini ada yang disebut dengan Trihitakarana. Jadi ada berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan alam sekitar. Kalau bahasa ataupun aksara itu pun juga sama. Kalau kita nulis aksara untuk ke arah Tuhan, itu aksaranya Modra ya kalau nggak salah ya. Kalau kita ngomongnya ke manusia itu aksaranya adalah Wianjana kalau nggak salah. Jadi di Bali itu konsep itu perlu dipahami dulu sebelum membawa aksara itu ke dunia digital. Ya. Dan tadi pun juga sempat dibahas pada saat pertemuan, ini gimana nih kita menulis aksara tetapi sekarang di pelang-pelang itu semua bahasa asing mesti ditulis ulang.
di Bali itu sebenarnya semua sudah diakomodasi. Kita mengenal yang namanya Desa Kala Patra, yaitu perbedaan itu terjadi karena perbedaan ruang, tempat, perbedaan waktu, dan keadaan. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan aksara Bali itu pun juga dinamis. Ya. Kalau dulu Anda perhatikan aksara Bali, mungkin ada yang belajar di sastra itu aksara Bali itu enggak ada spasi ya. Ya. Tapi sekarang kalau yang di ranah publik itu boleh ada spasi. Ya. Jadi itu menandakan bahwa kalau kita melihat filosofinya orang Bali itu dia sudah jauh melihat ke depan. Jadi kita itu akan mengalami perubahan terus-menerus, tetapi tidak melupakan apa yang ada di belakang. Sehingga apa yang perbedaan yang ada di kita itu tidak menjadi perdebatan, ya, tetapi membuat khasanah yang lebih kaya terhadap budaya Bali. Oke, next. Nah, Bali mungkin semua sudah tahu bahwa tujuan wisata, orang hidup di sini sekitar 5 juta orang. Bahasa Bali itu ada 3 layer, bahasa kasar, bahasa halus, dan bahasa biasa. Pada prinsipnya adalah ada 3. Namun pada tahun 2013 itu disampaikan bahwa 50% kurang orang Bali bisa berbahasa Bali. Pertanyaannya, sisanya kemana? Ya. Ternyata kalau diperhatikan, kalau Anda yang, ya saya contoh ngambil anak saya, dia di sekolah diberikan 3 bahasa. Pertama bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan bahasa Bali. Kalau ditanya yang paling susah yang mana? Bahasa Bali. Waktu saya kecil, mata pelajaran yang saya paling takutin, matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Kalau sekarang, udah mendekati 100%, kalau ditanya anak-anak sekarang paling takut mata pelajaran apa? Bahasa Bali. Itu membuat pertanyaan buat kita, kenapa? Ternyata, ya, kalau adik-adik nggak tahu apa-apa, generasi milenial sekarang, perginya kemana? Nanyanya Google ya. Tapi adakah resources tentang bahasa Bali sana, aksara Bali? Sangat sedikit sekali. Yang ada mungkin salah mungkin. Ya, karena anak saya bilang disuruh nyari panak jaran, dengan bangga bilang, Ji, I found one, saya ketemu satu. Apa panak jaran? Celeng. Jadi artinya karena resources itu tidak tersedia sehingga membuat orang tidak mau mempergunakan. Ya, jadi perlu dipikirkan, next slide. Ya. Perlu dipikirkan terkait dengan aksara Bali. Aksara Bali ini sebenarnya 18, salah satu aksara dari 18 yang ada di Indonesia yang baru diketahui. Ya. Kemudian aksara Bali ini ditulis di atas lontar ya, ataupun di atas kertas, terdiri dari 18 syllables, 5 vowel, 10 number, yang diskrip menjadi 185 aksara. Bisa dibayangkan banyak banget. Ya. Dan kemudian, kalau zaman dulu orang nulis aksara itu di atas lontar, tetapi kalau zaman sekarang mereka disuruh nulis di atas lontar, setelah ditulis terus mau ngapain? Nggak keren ya, mendingan ngapain saya nulis di sana. Tetapi yang mereka butuhkan, saya bisa nulis di atas Facebook, saya bisa nulis di atas Instagram, ataupun WhatsApp. Menurut mereka keren. Ya, jadi aksara Bali itu juga harus berpikir untuk merubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan masalah anak zaman sekarang tidak mau memakai aksara Bali, tetapi domainnya sudah berbeda, dunianya sudah berbeda. Jangan suruh mereka menulis di atas lontar. Mungkin nyari daun lontar aja susah sekarang. Tetapi menulis di atas page Facebook lebih gampang. Ya, bisa berkali-kali lagi tuliskan. Ya. Oke, saya sedikit aja, mungkin 2 atau 3 slide. Jadi apa yang kami kembangkan, next. Waktunya udah 0 soalnya. Jadi proyek yang kami kembangkan, next sekali lagi, adalah mengakomodasi tadi disebutkan adalah input device-nya. Ya, kami di sini sudah mendevelop keyboard khusus aksara Bali. Jadi kalau tadi Pak Made bilang dari Latin ditranslatekan keluarnya aksara, enggak. Jadi proses pembelajarannya kami pikir enggak ada di sana. Jadi orang akan nulis Latin aja, aksaranya benar atau salah itu urusan belakangan. Yang kami develop, apa yang Anda tekan, itu yang akan muncul. Ya. Mungkin kalau melihat dari keyboard yang kami desain ini ribet banget, banyak banget aksaranya. Tetapi next slide please.
Tapi kalau dilihat di sini, kami memetakan satu semacam contoh adalah T. T ada gantungan T, ada dan segala macam itu dijadikan satu tombol. Sehingga buat mereka yang ingin paham penggunaan keyboard, mereka hanya perlu menghafalkan 18 sampai 20. Setelah itu sisanya kalau T udah pasti ada di sana, gantungan T ada di sana dan lain sebagainya. Dan next slide please. Dan ini pun juga apa yang dihasilkan dari keluaran dari keyboard tersebut dapat dengan mudah di-copy. Jadi Anda mau nulis di atas Facebook, tinggal copy paste saja. Ya, jadi contoh dalam Swastiastu, Anda copy paste keluaran di sana, taruh di Facebook, teman Anda melihat tulisan itu, dia bisa copy juga, bisa paste lagi. Ya, dia bisa berdampingan dengan huruf Latin. Next lagi. Terus sekali lagi, terus lagi turun. Terakhir. Ya, ini contoh ya, contoh bagaimana mempergunakan di atas WhatsApp ataupun Facebook. Dan ini bisa di copy paste, orang bisa dengan mudah juga mengambil apa yang sudah kita tulis di sini. Turun lagi sekali lagi. Kami juga sudah melakukan pengujian, ya, perangkat yang kami develop ini kami melakukan pengujian, beberapa rekan mahasiswa kami tes. Impression mereka pertama begitu melihat tools tersebut keren banget. Ya, jadi itu yang kita inginkan terhadap generasi muda, rasa keren itu yang ditumbuhkan sehingga mereka mau mempergunakannya. Silakan slide terakhir aja, conclusion ya. Jadi slide nomor 2 dari terakhir, conclusion dan future work. Oke. Jadi yang perlu dipahami di sini bahwa cultural digitalization itu penting sekali karena kita bisa memahami tentang apa yang terjadi di masa lalu. Kemudian kalau kita bicara aksara Bali dan bahasa Bali seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Gede, jangan hanya memikirkan mereka yang tinggal di Bali. Mereka yang tinggal di luar Bali pun juga. Sehingga kita perlu berpikiran membangun sesuatu, mendevelop sesuatu agar bisa dipergunakan oleh orang banyak. Dan terakhir adalah sebisa mungkin data tersebut yang dalam bentuk digital tersebut sudah dalam bentuk terstruktur. Ya, jadi maksud saya sebisa mungkin segala sesuatu yang aksara Bali itu ada di dunia digital sehingga bisa di-searching, bisa dicari di sana. Semakin banyak yang bisa dicari, semakin banyak punya resources, semakin banyak orang mau berkontribusi di sana. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cok atas pemaparannya. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya tangkap dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cok tadi, bahwa sebelum melakukan proses digitalisasi atau digitize terhadap apapun itu bentuknya, tidak hanya aksara, yang jelas itu adalah bagian dari kultur kita di Nusantara, wajib untuk memahami konsep-konsep yang terdapat di dalam komponen-komponen kultural tersebut, sehingga proses digitalisasinya tidak meninggalkan esensi yang telah diwariskan oleh para pendahulu atau leluhur kita. Tentu saja hal itu tidak bisa dilakukan sendiri, jadi orang yang memahami tentang dunia digital harus bersinergi dengan orang-orang yang memahami filosofi atau dasar-dasar pemikiran yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen-komponen kultural di dalam warisan budaya kita. Kemudian yang paling penting adalah proses digitalisasi itu atau proses digitize itu harus dikemas sesuai kebutuhan zaman, sesuai dengan kekinian gitulah ya. Kalau hari ini kita suka TikTokan, ya jadi digitize-nya harus dilari ke arah seperti itu, sehingga pemakai penggunanya yang dominan digunakan oleh anak-anak muda juga bisa menikmati itu. Kebutuhannya harus dilihat, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kami mengundang teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom, melalui YouTube maupun melalui website Merajut Indonesia untuk urun pendapat atau bertanya. Silakan kepada 4 narasumber yang luar biasa kerennya hari ini menyampaikan materinya, sehingga kita banyak mendapatkan masukan, pertukaran gagasan yang bisa
sama-sama kita gunakan untuk melancarkan proses pendigitalisasian aksara Bali ini ke depannya. Saya lihat di website dan YouTube banyak sekali bergabung teman-teman kita dari guru-guru bahasa Bali, dari penggiat bahasa Bali, ada penyuluh bahasa Bali juga. Ya, kami tetap menunggu teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada keempat narasumber kita. Apakah sudah ada pertanyaan? Oh, sebentar, saya lihat di web dulu. Nah, di sini ini mungkin permohonan atau seperti apa? Mungkin guru. Jadi mungkin bisa ditanggapi. Ini dari Loh Seni Udiana, gitu ya. Jadi Ibu ini berharap, Ibu Loseni berharap bahwa aksara Bali bisa dimanfaatkan secara langsung dalam bentuk font di aplikasi GC. Maksudnya mungkin ya belajar itu ya Google Classroom. Ya, maksudnya Google Classroom, kemudian Quizzes maupun platform pembelajaran daring lainnya tanpa harus mengubah menjadi gambar atau menginsert lagi ke dalam program yang lain. Nah, ini mungkin Mas Sidik bisa ditanggapi dulu ini karena Pandi sebagai gerbong yang akan membawa proses ini. Jadi gimana kira-kira Mas Sidik? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang di beberapa aplikasi-aplikasi yang ada saat ini, memang yang tadi disebutin oleh Pak Cokorda tadi bahwa memang sudah ada keyboardnya, sudah dibikin tadi ya, sudah ada keyboard. Kemudian yang dibuat tadi yang sebelumnya ada translator dari Microsoft Word dan beberapa tool lainnya. Akan tapi memang ini yang perlu kita kembangkan kembali gitu. Walaupun sebenarnya nanti kalau dari keyboard yang sudah dibuat tadi nanti tinggal kita copy paste dan sebagainya, atau nanti bisa dimasukin ke sebuah tulisan yang ada di aplikasi tersebut. Akan tapi ini yang jadi PR kita bersama supaya aksara-aksara kita tadi jadi default gitu. Jadi tanpa kita melakukan banyak effort yang kita lakukan di komputer kita, di aplikasi kita dan sebagainya, nanti secara otomatis bisa masuk ke komputer-komputer kita dan kita menginstalnya secara mudah. Nah, itu salah satu caranya adalah dengan pertama kita melakukan standarisasi terlebih dahulu gitu. Jadi yang kita lakukan saat ini dengan melakukan standarisasi tadi, di mana standarisasi yang kita lakukan akan mendapatkan sebuah tulisan-tulisan yang memang sudah standar yang dimana nanti diakui oleh BSN, dimasuk menjadi sebuah SNI, kemudian lanjut lagi ke Unicode dan statusnya nanti sudah recommended, karena kita lihat beberapa aksara-aksara Nusantara memang statusnya masih belum recommended gitu, dimana nanti kalau belum recommended banyak beberapa aplikasi-aplikasi yang ada sekarang, yang tersebar sekarang masih belum bisa secara default masuk ke aplikasi tersebut. Nah, itu nanti memang perlu kita kembangkan lagi ini. Jadi nanti Pandi pun mungkin izin kerjasama juga nanti dengan Pak Cokorda juga. Jadi kita memang punya program untuk membuat keyboard juga ke depannya. Keyboard untuk aksara-aksara Nusantara, bukan hanya aksara Bali. Tadi kalau sudah ada keyboard aksara Bali berarti mungkin sudah sebagai fondasi kita lah untuk mengembangkan aksara-aksara yang lain. Tapi dengan adanya keyboard ini tadi itu kita pengen memang ini jadi sebuah standar lah. Jadi kalau nanti aplikasi-aplikasi yang masuk ke kita di Indonesia gitu, misalnya nanti handphone kita kan ini sebenarnya kalau bapak-bapak sering dengar, bapak ibu semuanya sering dengar kan kita ada namanya TKDN ya. TKDN itu ya komponen dalam negeri tadi, supaya kita bisa masukkan juga bahwa aksara-aksara daerah yang diinstal di handphone ini termasuk salah satu TKDN juga. Dimana nanti kalau misalnya ini masuk TKDN, ini kemudian nanti secara default masuk ke operating system yang masuk ke Indonesia, baik itu komputer, handphone dan sebagainya. Nanti dari Bapak Ibu guru semuanya yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Bali, untuk mengajarkannya lebih mudah juga. Jadi proses ini masih tetap kita lalui. Kita perlu kolaborasi bersama, ada dari pakar teknologi, nanti dari Pandi akan mensupport untuk teknologinya, tapi tadi yang untuk pakar-pakar budaya, pakar-pakar aksara dan sebagainya, karena Pandi memang belum atau tidak berkompeten di bidang tersebut, pasti Pandi butuh kolaborasi dengan pihak lain. Tapi nanti tetap Pandi akan mengawal, tadi Pandi punya program juga, selain menjadi nama domain yang ada di ujungnya, kita akan mengembangkan juga keyboard-keyboard yang beraksara Nusantara. Begitu Pak.
Siap, terima kasih tanggapannya Mas Sidik. Mungkin Pak Cok mau menambahkan? Baik, terima kasih Pak Gede. Jadi yang Ibu Semi tadi sampaikan, bisa nggak langsung ditulis di atas Google Classroom? Ya, Ibu bisa. Jadi produk yang kami develop ini mempergunakan keyboard ini sudah bisa langsung menuliskan di atas itu. Mau menuliskan di atas itu, mau menuliskan di atas Google Docs, mau Google Spreadsheet, itu bisa langsung di sana tanpa bentuknya adalah image. Dan apabila Ibu sudah menulis di atas Google Classroom tersebut, karena ini sifatnya Unicode seperti yang disampaikan oleh Mas Didik tadi, sudah sifatnya adalah standar, itu bisa di copy paste. Jadi kalau Ibu sudah tulis di atas Google Classroom, Ibu mau paste di atas Word, mau Ibu paste di atas PowerPoint, itu bisa. Jadi itu yang sebenarnya Pandi dan kami juga ingin kembangkan, sehingga apa yang tertulis di sana, itu apa yang memang betul-betul diinginkan oleh user. Jadi kenapa keyboard itu penting adalah sebagai inputan, jadi user itu bisa menuliskan apa yang memang mereka inginkan tanpa melihat yang namanya Latinnya. Jadi memang target kami adalah untuk pembelajaran. Sehingga harapannya, karena ini masih sifatnya prototype, ya, mudah-mudahan tahun ini kami sudah selesai risetnya, sehingga tahun depan itu sudah bisa disebarkan ataupun sudah bisa mulai didapatkan di toko-toko terdekat lah. Nah, itu tujuan kami ya. Jadi apa yang kami hasilkan bisa dipergunakan oleh masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cok. Jadi apa yang disampaikan Pak Cok mudah-mudahan segera terrealisasi sehingga teman-teman guru, teman-teman pengguna aksara, bahasa dan sastra Bali lebih bisa dengan mudah, dengan cepat mengkonversi aksara Bali ke dalam kebutuhan yang memang sedang dibutuhkan hari ini, apalagi kita bekerja dari rumah, sekolah juga dari rumah, kebutuhan pada platform digital luar biasa tingginya hari ini. Jadi guru-guru penyuluh bahasa Bali sangat membutuhkan apa yang sudah Pak Cok sampaikan. Nah, di sini di kolom chat Zoom meeting ada niki Pak Nala Antara, niki pandangan atas apa yang disampaikan oleh Pak Made Swacana. Jadi Pak Nala menyampaikan ide aksara baru sudah pernah disampaikan pada saat Pesamuan Agung. Perlu diingat bahwa prinsip dasar aksara Bali adalah menuliskan bunyi, bukan menyalin huruf. Nah, jika ide ini dicermati, perlu kajian secara linguistik, filosofis, dan sosial kultural Bali. Sekali lagi, aksara atau bahasa itu konvensional. Saat Pesamuan Agung, ide penambahan aksara Bali itu sementara belum bisa diterima. Oke, barangkali Pak Made Swacana ingin menanggapi Nika? Terima kasih Niki atas memberitahukan bahwa itu adanya. Jadi agar hati-hati kalau membuat huruf baru, karena dalam aksara Bali huruf itu adalah simbol daripada bunyi. Tapi saya melihatnya dari bahwa pada saat kita mengusulkan aksara Bali ke Unicode, karena disertakan juga huruf-huruf yang ada di Lombok. Nah, di Lombok itu ada huruf-huruf untuk ki, untuk set, untuk kaf, untuk kot, untuk sir, untuk f, untuk v, untuk cal, dan sebagainya. Dengan memodifikasi huruf-huruf Bali yang ada. Nah, dengan adanya keperluan yang kita miliki sekarang, agar lebih tepat menuliskan papan nama hotel misalnya, diperlukan juga huruf-huruf yang sesuai dengan nama hotel tersebut. Kalau di Lombok misalnya dulu pada waktu masuknya Al-Quran, itu diperlukan huruf-huruf untuk menulis Al-Quran. Nah, kenapa juga kita tidak membuat huruf-huruf di Bali yang bisa memenuhi kebutuhan saat-saat ini, yaitu menulis misalnya nama hotel yang lebih tepat. Itu kurang lebih dasarnya, makanya dibuat juga huruf
modern, huruf F, huruf Q, dan sebagainya. Itu mungkin jawabannya. Terima kasih Pak Made atas tanggapannya. Jadi kita lanjut ke penanggap atau pertanyaan yang ada di YouTube. Saya cek sebentar. Wah, di sini ada pertanyaan di YouTube yang cukup panjang dari Aditya Bayu, teman kita juga beliau adalah desainer aksara dan font-font yang cukup aktif di dunia digitalisasi aksara-aksara Nusantara. Jadi pertanyaan dari Aditya Bayu itu ditujukan secara langsung kepada Pak Made Swacana dan Pak Cok. Nah, aksara Bali di masa pradigital menunjukkan banyak sekali variasi, baik dalam lontar, kertas maupun bentuk tulis lainnya. Nah, ini yang kemudian berkembang menjadi inspirasi terhadap pembuat font. Kemudian pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak tentang mengembangkan potensi gaya font aksara Bali di dunia digital? Jadi pilihannya tidak hanya Bali Simbar yang sudah sangat bagus, tapi ada pilihan lain misalnya dari lontar yang gayanya lebih kursif atau setara dengan italik, atau yang lebih bold dan tanpa tebal tipis untuk papan nama dan seterusnya. Jadi Nike, pertanyaan dari Aditya Bayu, barangkali Pak Cok Dumun menanggapi. Baik, terima kasih Bayu pertanyaannya. Ya, jadi pertama saya ranahnya bukan di ranah desain tersebut, ya. Saya ranahnya di teknologi informasi, bagaimana membawa itu di ranah digital. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bayu tadi, terlepas dari saya melihat dari ranah digital, saya pun juga mengalami, terutama pada saat aksara Bali dituliskan di ranah publik. Ya, ranah publik kalau kita mengenal tulisan bold, tulisan yang sifatnya huruf kapital, itu adalah untuk memudahkan pembacaan. Ya, yang saya alami ujung-ujungnya, walaupun ada aksara Bali yang kita baca adalah Latinnya, tapi ini bukan hal yang salah. Ya, yang ada sekarang itu tidak ada yang salah. Perlu kita balik lagi seperti yang saya sampaikan. Saya rasa rekan-rekan atau penggiat aksara Bali setuju sekali bahwa aksara Bali itu akan terus berkembang. Kalau dulu itu tidak menjadi masalah karena papan nama nggak pernah ditulis dengan aksara Bali, ya. Tetapi sekarang sudah mulai dituliskan dengan aksara Bali sehingga membuat suatu hal yang perlu dipikirkan, ya, karena penggunaannya sekarang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nalo tadi, memang membutuhkan konfirmasi, tidak serta-merta langsung disetujui untuk dijadikan kesepakatan bersama. Perlu namanya ada konvensional ataupun segala macam persetujuan dari semua pihak. Tetapi perlu dipahami bahwa aksara Bali, kita orang Bali, budaya Bali itu dinamis. Ya, tidak menutup kemungkinan apa yang sudah dibuat dulu stop sampai di sana, tidak boleh berkembang. Enggak, saya yakin dengan penggunaan yang berbeda sekarang itu akan menumbuh kembangkan hal-hal baru untuk aksara Bali yang menunjukkan bahwa ini aksara Bali ini fluid sekali. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cok. Mungkin Pak Made Swacana. Terima kasih Niki, terutama kepada Pak Bayu. Luar biasa hasil karya Anda. Saya senang sekali melihat bahwa banyak sekali variasi-variasi huruf Bali sudah lahir. Pada saat saya membuat huruf Bali tahun 96 dengan Windows, saya sudah menyampaikan juga gitu. Jadi tadinya mengundang, barangkali ada yang ingin membuat font, saya bisa bantu. Kemudian aksara Bali yang saya buat waktu itu namanya Bali Simbar. Nah, kemudian kalau ada yang membuat huruf, misalnya huruf yang bold gitu, misalnya entah namanya dia huruf Bali Togog atau Bali apa gitu misalnya, supaya sedikit mencirikan, sedikit memberikan bayangan, oh ini yang gemuk-gemuk loh gitu misalnya, atau yang Bali Krimping gitu misalnya, dia huruf Bali yang kurus-kurus dan sebagainya gitu. Jadi agar mudah dikenali, saya lebih cocok kalau umpamanya
aksara Bali itu Balinya yang ditulis di depan. Jadi misalnya Bali bold atau Bali apapun dia, agar Balinya ditulis di depan sehingga dia akan mengelompok huruf Bali semua sehingga menggampangkan memilih font kalau kita ingin memilih huruf yang tebal atau huruf yang kurus-kurus dan sebagainya. Terima kasih Gede Bayu telah memperkaya bentuk-bentuk huruf Bali sesuai dengan harapan saya tahun 96. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Made atas tanggapannya. Jadi kita lihat lagi di kolom chat Zoom. Ini ada dari Manik Lestari. Tanggapan sebetulnya, jadi saya bacakan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cok. Intinya adalah visi dan siapa pengguna font aksara Bali ke depannya dan bagaimana memeliharanya. Nah, ini yang menarik. Memarketing penggunaan aksara Bali dengan lebih menjual sehingga terlihat keren dan disukai perlu dipikirkan di semua lini, baik dari tingkat keluarga, sekolah, pemerintah. Tidak hanya sekedar simbol, tetapi juga sebagai nafas kembali lagi. Dinikahkan, wah ini bahasanya dinikahkan, dengan teknologi. Jadi aksara Bali dinikahkan dengan teknologi, juga perlu didukung dengan misi masif memeliharanya, misalnya video edukasi untuk anak-anak muda dengan berbahasa Bali dan teks aksara Bali, film, e-book sastra dan lain-lain sehingga lebih dekat pada anak muda. Jangan sampai definisi anak muda milenial lebih ke teknologi terkini berbahasa internasional saja. Suksema. Nah, ini saya perlu tanggapan juga dari Bli Gede Krishna karena beliau di sales marketing nih, pengalaman internasional bagaimana mengemas, packaging barang yang dulunya dianggap kuno gitu, kemudian kita packaging sehingga laku terjual tidak hanya untuk orang Bali tapi orang internasional seperti yang disampaikan Pak Cok tadi. Silakan Dik. Ini seru nih pertanyaannya, ini seru pertanyaannya. Mungkin jelas ya suaraku ya, kayak tadi aku ganti headset ini. Jelas. Oke. Jadi ini sebenarnya sama aja kayak di Bali, mungkin kalau kata teman-teman saya lagi ngetren, mereka lagi beli Grand Astrea ya sekarang ya. Yang Grand Astrea yang lama tuh, tapi anak-anak bangga kan makainya. Nah mungkin itu tuh sebenarnya dimulai dari orang-orang yang punya Grand Astrea itu bangga memakainya. Nah dibalikin kalau dalam kasus ini adalah kita sebagai orang Indonesia yang bangga. Kayak apa contohnya tadi punya domain yang ada domain yang aksara Bali gitu kan. Kalau dari kitanya sudah bangga dan kita menunjukkan itu, gue punya ini. Dan dengan poin-poin orang luar yang sebenarnya sudah tahu Bali itu sebenarnya multiplikasi yang hebat sekali gitu loh. Nah, janganlah kita sekarang bertanya-tanya soal gimana interest orang di luar, tapi gimana kita bisa bangga dengan apa yang kita punya. Kan gitu. Kalau misalnya saya istilahnya pas di Berlin tidak bangga tidak bangga dengan asal usul saya dari Bali, nggak mungkin saya sampai punya kayak ya ada warung kecil-kecilan waktu itu namanya warung Beli Gede gitu kan, itu kita jual kayak lawar apa segala macam dan itu orang-orang juga tertarik. Jadi memang selama ada dari kitanya yang bangga dan selama ada dari kitanya yang kita punya ini bagus gitu. Itu orang-orang pasti apapun reseptornya mereka adalah ada orang yang menyuarakan itu. Kalau dari saya sih itu gimana kita bisa bangga dengan apa yang kita punya, gimana kita sebagai orang Balinya dulu memakai apa yang kita punya. Di saat kita bilang itu ke orang luar, iya itu yang biasanya dipakai sama Kresna ya, websitenya ada website TPI yang seperti itu yang biasanya Kresna share di Instastory atau apa. Itu jauh lebih gampang. Jadi memang semuanya balik lagi dimulai dari bagaimana kita bisa mencintai itu, untuk keluarnya pasti lebih gampang. Apalagi saya di PPI juga, tadi saya udah bilang juga promosi budaya Indonesia itu sendiri, karena kita bangga, makanya teman-teman saya banyak juga yang tertarik ya dengan melihat apa sih budaya Indonesia itu seperti apa gitu, dan itu udah kejadian gitu. Jadi di saat saya senang, di saat saya berani menyuarakan itu, orang lain tuh iya gitu. Itu sih pengalaman ya, gitu.
Oke, Itu siap. beli gede juga ya ini ya moderatornya ya. Ya, sama-sama gede. Gede Nggih, nggih. pengaruhnya maksudnya. Nggih, mantap, Oke, mantap. terima Sukses kasih, semua, Gi. sukses semua. Nggih. Ya, selanjutnya kita minta tanggapan dari Bli Sidik karena beliau menggawangi nih program Merajut Indonesia. Jadi termasuk bagaimana mengemas, kemudian melakukan selling terhadap produk yang akan kita hasilkan nanti digitalisasi aksara-aksara Nusantara. Silakan. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat untuk penggunaan aksara supaya banyak digunakan dan sebagainya, mau tidak mau memang kita harus masuk ke teknologi yang bukan hanya teknologi, ya, tren-tren yang sudah berkembang saat ini. Di mana tren yang berkembang saat ini kalau kita lihat di dunia teknologi adalah melalui sosial media, melalui website dan lain sebagainya. Maka oleh itu mau tidak mau supaya aksara-aksara Nusantara tadi, termasuk nanti ada aksara Bali tadi, supaya bisa banyak digunakan oleh masyarakat secara luas, bukan hanya orang-orang Bali yang ada di Bali, tapi mungkin bisa jadi adalah orang-orang Bali yang ada di seluruh dunia, atau mungkin juga bahkan orang-orang yang bukan orang Bali, bukan tinggal di Bali, tapi ingin mempelajari aksara Bali. Itu kan pasti banyak juga. Nah, dengan adanya kita masuk ke dunia digital, kita masuk ke sosial media, kita masuk ke website dan sebagainya, di mana nanti aksara-aksara Bali tadi mudah digunakan, ini tadi aksara-aksara tadi akan banyak berkembang dan nanti orang-orang akan aware mengenai penggunaan aksara Bali ini tadi. Nah, salah satunya tadi, nanti kalau selain sosial media, kemudian dari website dan sebagainya, nanti contohnya kalau bisa jadi kita punya email juga nih, emailnya kalau biasanya emailnya adalah made@google.co.id gitu, nanti tulisannya tadi itu madenya tadi menggunakan aksara Bali, Google-nya atau mungkin pakai nama domain sendiri pun akan menggunakan aksara Bali ini juga gitu. Jadi nanti dengan adanya email tadi, email kan salah satu identitas dunia di digital kita adalah bisa email, bisa website dan sebagainya gitu. Nah, kalau identitas digital kita tadi yang ada di internet melalui website, melalui email dan sebagainya tadi itu kita sampaikan ke pihak luar, kita sampaikan ke orang lain, misalnya kita kirim email ke orang Amerika, kita kasih informasi mengenai website kita ke orang Eropa dan sebagainya, mereka melihat nih, oh ini huruf apa sih gitu. Setelah mereka buka dan sebagainya, nanti mereka bisa mengakses dan seterusnya, mereka akan pengen tahu nih, nanti pengen tahu hurufnya seperti apa, kemudian lambat laun bisa jadi mereka akan mempelajari juga. Jadi memang aksara-aksara yang nanti akan kita masukkan ke dunia digital akan lebih mudah untuk digunakan, kemudian dipelajari dan dilestarikan di dunia digital. Kira-kira begitu, Pak. Siap, terima kasih Bli Sidik atas tanggapannya. Saya loncat lagi ke website. Jadi di sini ada satu pertanyaan, memang tidak dispesifik ditujukan kepada siapa, tapi mungkin pada Pak Co atau Pak Mades Wacana bisa membantu memberikan tanggapan. Kalau misalnya aksara Bali itu diubah dalam bentuk digital atau dilakukan digitalisasi, bagaimana dengan taksu aksara Bali yang sudah diwariskan secara turun-temurun? Nah, ini pertanyaannya berkaitan dengan intangible things, taksunya. Silakan Pak Cok Dumun menanggapi. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi dalam ranah digital itu kita tidak melihat, yang bagus dalam dunia digital adalah dia hanya melihat nomor aja di sana. Ya, makanya kita harus memisahkan ya, yang ranahnya di ranah digital dan ranahnya di ranah bukan digital. Ya, jadi sebisa mungkin, karena kalau ranahnya digital itu semua harus standar. Nah, kalau kita bicara standar, taksunya nanti nggak ketemu. Ya, makanya dua ranah ini tetap harus dijalankan. Bukan berarti yang ranahnya digital muncul, ranahnya yang konvensional itu nggak ada, tetap ada. Yang menjadi concern kita adalah bagaimana agar aksara ini tetap bisa digunakan, bagaimana agar aksara ini tetap bisa dikenal. Kan itu tujuan yang lebih mulia. Kemudian bagi mereka yang lebih tertarik, contoh adalah untuk lebih ke arah taksu dan segala macam, bisa ke ranah konvensionalnya. Karena kalau ini terus diperdebatkan, ya wajar saja seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama,
orang Bali kalau ngomong bahasa Bali sudah menurun karena kita tetap memposisikan dirinya adalah ada bahasa Bali halus, bahasa Bali Madya dan Sor. Ya, tetapi yang perlu dipahami adalah kalau dalam dunia digital itu mungkin nggak ketemu, ya, nggak ada. Makanya perlu dipahami dalam dunia digital yang diharapkan taksunya itu mungkin tidak ketemu di sana untuk saat ini. Ya, saya sampaikan untuk saat ini, balik lagi, karena aksara Bali, kalau aksara Bali makin banyak digunakan, mungkin di ranah digital kedepannya kita juga bisa memikirkan bagaimana agar taksu itu ada. Yang sekarang yang pakai aja nggak ada, bagaimana kita memikirkan orang berbicara taksu. Ya, jadi itu yang perlu dipikirkan one step at the time. Jadi tiap langkah perlu dijalani satu persatu. Ya, diskusi, kritik jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif, tetapi dilihat bahwa semua orang itu concern terhadap itu, semua orang itu tertarik untuk menjalankan. Itu yang perlu kita lihat dari sisi kacamata yang positif. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Cok. Pak Made, Suwacana, mohon tanggapan juga mengenai taksu dalam aksara Bali digital niki. Terima kasih. Dulu ada pertanyaan, jadi ada juga yang memberikan semacam penjelasan gitu. Jadi gimana umpamanya? Terus kalau umpamanya huruf Bali itu nanti dipakai untuk ini WC gitu misalnya, apakah hilang nilai daripada huruf Bali tersebut gitu. Jadi apakah karena dia dipakai menulis untuk label WC menjadi hilang kesakralan daripada huruf Bali itu? Memang sih huruf itu sendiri tidak sakral, tergantung daripada kegunaannya gitu. Jadi dulu ada kesan-kesan seperti itu, memang sulit sekali menanggapi hal seperti demikian gitu. Jadi sama dengan misalnya ada buku yang bertuliskan Al-Quran gitu misalnya. Kalau umpamanya Al-Quran itu jatuh, kalau umpamanya Al-Quran itu sengaja dibakar dan sebagainya, apakah umpamanya akan kita berhenti mencetak Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah sesuatu yang nilainya luar biasa dalam agama Islam gitu. Jadi sama saja mungkin dengan huruf Bali, jadi tergantung di mana dia dipakai, di mana dia gunakan. Apakah perlu harus huruf yang kita murid SD gitu misalnya sedang belajar, apakah harus nah SD niki huruf anga sing metaksu nyenan huruf nak SD apa tawanga kenten misalnya nih ya janganlah terlalu kritis demikian. Ada saatnya huruf itu harus memang disakralkan, tapi ada juga saatnya huruf itu ya tidak harus disakralkan sekali, terutama umpamanya seperti tadi dibilang pada saat murid-murid sedang belajar di sekolah. Waktu saya SD misalnya disuruh oleh guru tepuk ya tunun timpala tulisin no, tepuk ya tanah di tanahan nulis cot dan sebagainya gitu. Jadi soal taksu itu di mana dia harus dituntut bahwa huruf Bali itu harus metaksu gitu. Itu mungkin maaf ini saya enggak ngerti masalah-masalah yang seperti itu. Enggak. Tapi tanggapannya nih sangat menarik. Jadi bisa membantu memberikan tanggapan apa yang sudah disampaikan oleh penanggap tadi masalah taksu, yang kemudian bagaimana mengkonversi taksu dalam aksara Bali secara tradisional yang dulu disurat di lontar, di batu, di gerip, kinten, lempeng tembaga, lempeng timah ke dalam bentuk digital. Nah, menurut pandangan Pak Cok, sementara memang sampai saat ini taksu itu belum bisa recognize gitu ya secara langsung melalui dunia digital. Barangkali ke depannya ada pengembangan di artificial intelligence mungkin yang bisa membuat ada AI yang menghadirkan taksu dalam bentuk-bentuk digital aksara Bali dalam perkembangannya nanti di dunia digital. Baik, berhubung waktu sudah habis gitu, kita akan akhiri webinar sesi kedua ini. Padahal
Ini di Zoom juga ada tanggapan yang sangat luar biasa, di YouTube juga ada beberapa pernyataan yang sangat menarik, pengalaman-pengalaman pribadi dari guru bahasa Bali, dari penggiat bahasa Bali tentang bagaimana mereka berhadapan dengan personal atau orang luar Bali yang ingin sekali atau cinta sekali terhadap aksara Bali. Jadi orang luar saja cinta dan mau menggunakan aksara Bali, kenapa kita sebagai orang Bali tidak mau gitu menggunakannya kembali. Dari diskusi webinar sesi 2 ini ada banyak hal yang bisa kita catat begitu, bahwa alih aksara yang dari aksara Bali yang konvensional atau tradisional ke dalam bentuk digital adalah untuk memenuhi kebutuhan zaman, dan kebutuhan zaman itu berfungsi untuk melestarikan atau menjaga aksara Bali dari ancaman kepunahan. Tentu saja apa yang menjadi cita-cita kita bersama, digitalisasi aksara Bali ini membutuhkan dukungan yang sangat besar dari berbagai pihak, tidak hanya orang Bali sendiri sebagai pewaris aksara Bali, tapi dari kalangan internasional, dan itu sangat mungkin difasilitasi oleh teman-teman kita di PPI Dunia. Barangkali demikian, mohon maaf jika selama saya mengantarkan diskusi hari ini ada kesalahan atau kekeliruan.